hamalani ala wad'iha. Hamalani ala wad'iha al-imtithalu li amrillahi ta'ala wa amri rasulih. Risalatul Mu'awwanah. Hamalani telah mendorongku atau memotivasi diriku, yakni memotivasi al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Jadi telah menolong, telah mendorong atau telah memotivasi diriku, kata beliau, ala wad'iha, atas mengarangnya, yakni mengarang kitab yang beliau sebut dengan risalah, kitab kecil padahal isinya luar biasa yang beliau karang, yakni ala wad'iha, atas mengarang kitab ini, al-imtithalu li amrillahi ta'ala. Apa itu yang mendorong beliau, yang memotivasi beliau sehingga beliau mengarang kitab ini? Al-imtithalu li amrillahi ta'ala, untuk mematuhi atau mengerjakan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyusun kitab ini beliau semata-mata karena menjalankan perintah Allah. Makanya setiap kebaikan diniatin yang bagus-bagus, ya, untuk menjalankan taat kepada Allah. Kemarin kita maulid, ya, untuk menjalankan taat kepada Allah lantaran satu perintah, bahwa di antara min wajibati qalbiyah, di antara kewajiban hati adalah hubbullah wa hubbu nabi, hubbullah wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubbun nabi merupakan bagian yang wajib. Maka kita dalam rangka cinta, makanya kita ngadain maulid gitu. Ya, yang baik-baik diniatin, yang baik-baik, ya, niatnya yang bagus. Nah, ini atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada perintah Allah, ya, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu memotivasi beliau, ya, untuk mengarang kitab Risalatul Mu'awwanah. Wa amri rasulihi, dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus, walakin ba'athani Allahu mu'alliman muyassiran. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mu'alliman, yang mengajarkan, yang menyampaikan ilmu, dan muyassiran, yang bikin mudah, bikin gampang. Yasir wala tu'asir, gampangin, jangan dibikin susah. Sesuatu yang masih bisa gampang, ya, jangan dipersulit. Orang kalau perlu apa-apa jangan dibikin susah, jangan dibikin repot, gampangin. Kalau kita gampangin urusan orang, insya Allah ntar urusan kita bakal digampangin gitu. Itu Rasulullah diutus bukan buat nyusahin, ya, tapi diutus buat memudahkan. Kita jadi mudah untuk sholat, kita jadi mudah untuk bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Rasulullah, bagaimana kita bersolawat? Kalau nggak ada Rasulullah, bagaimana kita bisa menyempurnakan amal kita? Kalau nggak ada Rasulullah, bagaimana kita bisa diterima amal soleh kita? Ibadah kita, sholat kita banyak yang rusak. Tapi ada amalan yang justru sekalipun kita berpikir kemana-mana, nggak dalam keadaan khusyuk, tapi ketika itu tetap diterima, yakni bersalat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala Nabi Allah Ibrahim ditanya, Nabi Ibrahim ditanya, "Ya Ibrahim,
hal takhafu min masyahid yaumal qiyamah? Qala bala. Nabi Ibrahim ditanya, ya Nabi Allah Ibrahim, apakah ente takut dengan keadaan pada hari kiamat? Maka kata Nabi Allah Ibrahim, bala, iya, saya takut dengan keadaan hari kiamat. Huru hara kiamat yang luar biasa, yang menakutkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Saudara enggak kenal sama saudaranya, laki enggak kenal sama bininya, anak enggak kenal sama bapaknya, bapak enggak kenal sama anaknya. Semua sibuk mikirin dirinya masing-masing. Maka Nabi Ibrahim, beliau bilang, saya takut. Di mana hari itu semua orang enggak berpikir, yang mana-mana hanya memikirkan dirinya sendiri, bagaimana dirinya selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ketakutan, semuanya ngeri. Bahkan para anbiya, para nabi masih takut. Sampai ditanya, ya Ibrahim, bukankah engkau Khalilullah? Bukankah engkau Khalilur Rahman? Bukankah engkau kekasih Allah? Engkau kekasih Allah, masa takut hari kiamat? Apa beliau bilang? Hari kiamat sangatlah teramat mengerikan. Saya justru takut, saking takutnya bisa jadi saya lupa kalau saya adalah kekasih Allah. Segitu yang udah kekasih Allah. Bagaimana keadaan kita yang kagak ngerti apa-apa? Bagaimana kita yang jauh dari Allah? Bagaimana kita yang banyak ninggalin ibadah, yang justru ngerjain maksiat? Semua para nabi aja takut, bahkan gak mikirin yang lain. Bahkan dalam riwayat Nabi Isa gak mikirin ibunda Maryam. Bagaimana juga nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Ibrahim, gak mikirin anaknya, bagaimana nasibnya Nabi Allah Ismail. Semuanya ketakutan, semuanya ngeri, mikirin diri masing-masing. Tapi tidak dengan Sayyidina Muhammad SAW, yang beliau justru mikirin umatnya. Semua orang berdoa, Rabbi salimni, ya Allah selamatkan aku. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW, yang masih mengatakan ummati, ummati, masih menyebut umatnya, umatnya, umatnya. Yang dipikirin adalah umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Padahal dia dalam keadaan yang kacau balau, tapi beliau masih mikirin yang model kita. Terus kita mikirin gak sama beliau? Sejauh apa pikiran kita terhadap beliau? Kira-kira kita mikirin gak dengan keadaan beliau? Yang beliau senantiasa mikirin kita, yang beliau senantiasa di akhir hayatnya, tatkala beliau merasakan sakaratul maut, beliau katakan, ya Rabb, begini rasanya sakaratul maut, sakitnya luar biasa. Maka ya Rabb, kalau memang dari umatku akan merasakan hal yang seperti ini, maka berikanlah semua rasa sakit itu kepada saya, sehingga umat saya tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Itu Sayyidina Muhammad SAW. Maka kalau kita baru ngadain maulid belum seberapa, kita baru ngeluarin 1 juta, 2 juta, 3 juta belum seberapa, karena Rasulullah SAW lebih dari itu. Di hari kiamat, di mana orang masing-masing mikirin dirinya, beliau masih mikirin umatnya. Masih yang dipikirin kita. Apa dipikirin sahabat-sahabatnya yang top-top sudah, yang ibadahnya luar biasa? Enggak, yang dipikirin kita, yang lagunya bengal. Bahkan dalam satu riwayat, tatkala semua umat masuk surga, umat Rasulullah masuk surga, begitu seluruhnya masuk surga, kata Nabi, ya Jibril, udah masuk semuanya? Belum. Bentar, terus masukin terus. Pastikan semua umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ada umat-umatnya yang bengal, umat-umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih menjalankan maksiat, yang lupa ibadah kepada Allah. Tapi akhirnya bagaimana?
Dengan keadaan model begitu, akhirnya kata Allah, ya Jibril, tutupin umatnya Nabi, jangan sampai Rasulullah tahu kalau ada umatnya yang bakal masuk neraka. Akhirnya ditanya, ya Jibril, udah semua udah rapi, masuk sorga semuanya. Maka masuklah ke sorga. Akhirnya Rasulullah bergembira lantaran umatnya masuk ke sorga. Ternyata ada umat Nabi yang nyemplung ke neraka. Begitu masuk ke dalam neraka, akhirnya malaikat Malik nanya, ente siapa? Kok ente nggak ada tanda-tanda ahli neraka, kok bisa masuk kemari? Nggak apa-apa, emang begini modelnya, karena keputusan Allah kita masuk ke dalam neraka lantaran mungkin banyak maksiat yang dulu kita lakuin. Akhirnya dibakar. Begitu dibakar dari kaki terus kepanasan, jerit, ente siapa? Enggak, kami ya umat sebagaimana umat-umat yang lain. Dibakar terus, jerit sampai ke atas, ke betisnya terus dibakar nggak jerit, ke pahanya terus dibakar nggak jerit, sampai pada hatinya nggak jerit. Akhirnya nggak tahan. Begitu nggak tahan sampai mau ke hatinya, kata Allah, ya Malik, berhenti, cukup sampai di situ, karena hatinya masih beriman kepadaku. Karena di hatinya dia masih beriman kepada Sayyidina Muhammad SAW. Tahan. Akhirnya dicukupkan sampai di situ. Kemudian dia teriak. Ini orang-orang yang tadi maksiat yang dibakar ini teriak karena saking nggak kuat. Kami umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Akhirnya malaikat Malik terperanjat kaget. Ya Allah, umatnya Rasulullah. Maka malaikat Malik berangkat langsung ke sorga, nemuin Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu masih ada yang ketinggalan di neraka. Akhirnya Rasulullah SAW buru-buru lari ke neraka. Untuk apa? Ngambil tuh umat yang bengal, umat yang lagi pada maksiat, yang doyan maksiat, yang dia nyemplung di neraka. Siapa yang nolongin? Sayyidina Muhammad SAW. Akhirnya diangkat dengan Rasulullah. Jadi kita nggak bisa berapa. Jangan bangga kita ngadain maulid, belum seberapa, cintanya Sayyidina Muhammad SAW. Maka kita jalanin aja sunnah-sunnah beliau yang kita bisa. Sholawat jangan kita tinggalin. Syukur-syukur setiap habis sholat 10. Di luar itu kita tambahin lagi. Karena sungguh nikmat tatkala kita diberikan kesempatan memandang Sayyidina Muhammad SAW. Maka kalau kita sudah berjuang untuk mewujudkan rasa cinta kita, entah dengan maulid yang kita lakukan, maka bersyukur. Berarti Allah mudahin kita untuk jalan, mengikuti jalan daripada yang kita cintai, yakni Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Waragbatu fil wa'di sadiqi, dan juga yang beliau termotivasi untuk mengarang kitab ini, waragbatu, karena adanya keinginan kuat fil wa'di sadiqi, pada janji yang benar, yakni janji Allah Subhanahu wa ta'ala al-waridi, yang telah warid, fit dalalati alal huda, di dalam menunjuki atas jalan petunjuk, wad da'wati ilal khair, dan mengajak kepada kebaikan, wan nasri lil ilmi, dan juga dalam rangka menyebarkan ilmu. Nah, itu diantara motivasi al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad di dalam beliau mengarang kitab ini.
Kita berharap baca kitab ini kita dapat keberkahan beliau dan kita dianggap orang yang menyambung sanadnya kepada beliau sehingga terus sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga main geret-geretan nanti ketika dibawa ke surga kita ikut bergandengan tangan dengan beliau-beliau. Hari ini kita baca satu kitab, ya, pemakalah wallahu a'lam bishawab.